Bayangkan Anda datang ke sebuah pesta, mengenakan pakaian paling sederhana yang Anda miliki, hanya untuk dihina dan ditertawakan oleh semua orang. Semua yang Anda kenal sejak dulu menatap Anda seolah Anda adalah sampah. Mereka tidak tahu, di balik penampilan sederhana itu, Anda adalah pemilik dari semua yang mereka banggakan. Anda hanya datang untuk menguji mereka. Siapa yang tulus dan siapa yang hanya menempel pada kilauan uang? Apa yang terjadi saat kebenaran terungkap dan panggung kesombongan itu runtuh? Akankah mereka menyesali setiap tawa, setiap cemooh yang mereka lontarkan? Yadi menatap lanskap Jakarta yang mulai meredup dari lantai 23 kantornya, sebuah menara kaca di jantung ibu kota. Bukan pemandangan biasa bagi seorang pria yang pernah dihina karena bekal nasi tempe. Di usianya yang menginjak 30 tahun, Yadi bukan lagi siswa kurus dengan kemeja kedodoran. Ia adalah direktur utama sebuah perusahaan rintisan teknologi yang bergerak di bidang kecerdasan buatan, bernilai triliunan rupiah setelah suntikan dana dari investor asing. Namun, di balik jas abu-abu mahalnya dan raihan finansial yang mengagumkan, ada bayangan masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Ponselnya bergetar, menampilkan notifikasi grup alumni SMA. Reuni besar-besaran di restoran Pancawarna. Yadi tersenyum sinis. 12 tahun. Cukup lama untuk mengubah segalanya, atau justru membuktikan bahwa beberapa hal tak pernah berubah. Ia teringat Dika, ketua kelas yang paling vokal, paling suka pamer, dan paling sering membuatnya merasa kecil. Lebih dari itu, ia teringat Intan. Mantan kekasihnya, wanita cantik dan cerdas yang meninggalkannya karena tidak tahan hidup susah. Kalimat itu, "Aku gak bisa terus-terusan hidup susah," bergaung seperti pisau tajam dalam ingatannya. Itu adalah luka lama yang membentuk ambisinya, mendorongnya hingga ke titik ini. Yadi berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah lagi menjadi Yadi yang lemah dan miskin. Namun, ambisinya kini bercampur dengan keinginan yang lebih gelap, untuk melihat kebenaran. Untuk melihat seberapa busuk dunia di mata mereka yang dulu menginjaknya. Ia bangkit, melangkah ke sudut ruangan tempat lemari kecil berada. Dari laci paling bawah, ia mengeluarkan sebuah dompet kulit lusuh. Dompet tua itu bukan hanya kenangan ayahnya yang telah tiada, yang dulu berjuang merintis usaha dari garasi. Dompet itu juga adalah simbol dari dirinya yang dulu, Yadi yang diremehkan, Yadi yang ditinggalkan. Dan kini, dompet itu akan menjadi bagian dari sebuah eksperimen. Sebuah ujian. Yadi tidak datang untuk pamer. Ia datang untuk menguji kebusukan. Ia ingin melihat siapa yang masih memandang manusia sebagai manusia, dan siapa yang hanya melihat topeng uang. Sebuah rencana telah terbentuk di benaknya, sebuah skenario yang kontroversi. "Baiklah, kalau ini waktunya, aku akan datang," gumamnya, bibirnya membentuk senyum tipis yang tajam. Tapi bukan sebagai Yadi yang mereka harapkan. Ia memutuskan untuk kembali menjadi Yadi yang tak punya apa-apa. Tanpa kemewahan, tanpa mobil, tanpa asisten, hanya dirinya, dompet tua, motor lawas, dan pakaian seadanya. Malam itu akan menjadi panggung, dan ia adalah sang sutradara. Malam itu, bukan mereka yang akan menilai Yadi, tapi Yadi yang akan menilai mereka. Gerimis tipis membasahi aspal Jakarta saat Yadi mengendarai motor bebek lawas peninggalan ayahnya. Karat di sana-sini, knalpot serak, dan mesin yang berbatuk-batuk sesekali. Ia sengaja memakai jaket bomber abu-abu lusuh, celana jeans pudar, dan sandal jepit. Rambutnya dibiarkan acak, membuat penampilannya jauh dari kesan direktur utama. Di parkiran restoran Pancawarna, deretan mobil mewah berkilau di bawah cahaya lampu. Alphard, Fortuner, Pajero, dan tentu saja Avanza-Avanza baru. Semuanya berpelat nomor kalangan menengah ke atas. Yadi memarkir motornya di pojok paling ujung, berjalan perlahan ke pintu utama. Begitu ia masuk, tawa dan obrolan riuh seketika mereda. Musik akustik mengalun, namun tak mampu menutupi suara-suara bisikan. Itu siapa yang masuk? Bawa motor butut. Jangan-jangan salah undangan. Wajahnya kayak kenal, tapi ya ampun, sandalnya. Tawa pelan mulai pecah. Yadi hanya tersenyum tipis dan mengangguk sopan. Namun tak ada senyum balasan. Beberapa pura-pura tak mengenalnya. Rina, yang dulu sebangku dengannya,
memicingkan mata. Ya ampun, itu bukan Yadi yang dulu miskin itu ya? Katanya lantang, membuat yang lain menoleh. Dika, si ketua kelas yang sombong, langsung berdiri. Yadi, bro, seriusan lo datang? Wah, kita kira udah jadi tukang tambal ban. Suara tawanya meledak, diikuti yang lain. Yadi hanya berdiri diam, mengamati. Meja-meja panjang penuh hidangan mahal, gelas-gelas wine kosong menunggu diisi, dan wajah-wajah lama yang kini seperti memakai topeng baru, yang lebih berkilau. Ia mencoba melangkah ke kursi kosong, namun seseorang menahannya. Maaf ya, ini sudah dipesan. Kamu bisa duduk di pojok sana aja, dekat toilet. Soalnya kamu gak ikut patungan bayar tempat, kan? Yadi mengangguk. Terima kasih, katanya pelan, lalu melangkah ke sudut ruangan. Di sana, sebuah meja kecil dengan taplak robek menunggunya, hanya ditemani segelas air putih. Ia menatap kerumunan, dan di antara tawa palsu itu, matanya menangkap sosok Intan. Ia berdiri di samping seorang pria berkemeja putih dengan jam tangan mencolok, Reza, yang berbicara lantang. Reza memeluk pinggang Intan erat, mereka tampak seperti pasangan sempurna, sebuah pemandangan yang mengoyak luka lama Yadi. Malam itu baru dimulai, dan semua luka lama seakan dipaksa terbuka kembali. Namun ia tetap tenang, karena ia tahu badai yang sesungguhnya belum datang. Musik berganti, mengalunkan lagu nostalgia tahun 2000-an. Beberapa teman bersorak, bernyanyi bersama, namun Yadi tetap di sudutnya. Matanya tak pernah lepas dari Intan, yang kini melangkah mendekat bersama Reza. Langkah Intan penuh percaya diri, tumit sepatunya berderak di lantai kayu restoran. Senyumnya masih sama, namun kini ada kilau angkuh yang tak bisa disembunyikan. Ia menatap Yadi dari atas ke bawah, seolah melihat sesuatu yang kotor menempel di kaki. Jadi kamu beneran datang, Di? Kata Intan, menyilangkan tangan di dada. Yadi mengangguk sopan. Iya, Tan. Senang lihat kamu sehat. Reza ikut bicara. Kamu siapa, bro? Intan tertawa. Oh, kamu yang tadi datang bawa motor jelek itu ya? Ini Yadi, mantan aku waktu SMA. Dulu dia suka ngajak aku makan mie ayam 5 ribuan. Lucu ya? Waktu itu aku pikir dia romantis. Sekarang aku sadar dia cuma gak mampu. Reza ikut tertawa. Untung kamu cepat sadar. Sekarang kan sudah punya aku, yang bisa aja kamu makan di restoran kayak gini kapan saja. Yadi hanya menatap mereka sejenak, senyum kecilnya menusuk. Selamat ya, kalian kelihatan cocok. Sebelum Intan menjawab, Dika datang menghampiri sambil membawa minuman. Intan, Reza, ayo duduk bareng kami. Yang ini biarin saja. Dia gak gabung patungan. Lagian lihat saja penampilannya, bisa masuk sini saja sudah syukur. Mereka tertawa, meninggalkan Yadi sendirian. Tapi Yadi tak bergerak. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, lalu membuka dompet tuanya. Di dalamnya, hanya ada satu foto kecil. Foto dirinya bersama ayahnya, saat pertama kali mendirikan usaha kecil di garasi rumah. Ia kembali menyimpannya. Malam masih panjang. Seorang pelayan datang, menawarkan makanan. Yadi menolak halus, hanya meminta segelas teh panas. Jangan khawatir, nanti saya bayar, katanya pelan, meski sang pelayan tampak ragu melihat penampilannya. Di meja utama, Intan sibuk memamerkan cincin di jarinya. Reza memamerkan Avanza putihnya yang katanya baru dibeli tunai. Dika menyombongkan diri karena baru saja membeli tanah di pinggir tol. Semua bercanda, tertawa, dan saling pamer. Tak satu pun dari mereka menoleh ke arah Yadi. Tak ada yang sadar bahwa pria yang duduk diam di sudut itu adalah pemilik saham dari beberapa restoran, pemilik properti tempat restoran itu berdiri, dan pemilik perusahaan rintisan yang menampung 2 dari teman mereka yang kini bekerja sebagai staf level paling bawah. Tapi Yadi tidak berniat bicara, karena ia tahu saatnya akan datang. Dan ketika saat itu tiba, tak akan ada tawa yang tersisa. Malam semakin larut, suasana di dalam restoran pancawarna justru semakin ramai. Gelak tawa menggema, gelas saling bersentuhan, dan kamera ponsel berkedip menangkap momen yang seolah sempurna. Namun, di sudut ruangan, Yadi masih duduk sendiri, ditemani gelas teh panas yang kini tinggal separuh. Ia mengamati,
melihat topeng-topeng kesenangan yang mulai retak. Ketika sesi foto bersama diumumkan, semua orang berdiri, berkumpul di depan latar belakang besar bertuliskan, Reuni Akbar 2011. Yadi pun bangkit perlahan, berniat ikut walau hanya di barisan belakang. Namun, langkahnya terhenti ketika Rina, yang dulu duduk sebangku dengannya, menggeser kursi ke arah berlawanan. Maaf ya, Yadi. Ini buat yang ikut patungan dekorasi dan makanan. Kamu kan nggak ikut, jadi ya pahamlah ya, katanya sambil tersenyum tipis, penuh sindiran. Teman-teman lain tertawa kecil. Dika menepuk pundaknya. Santai saja, bro, gak usah maksa tampil. Ini acara buat yang memang berkontribusi. Yadi mengangguk pelan, kembali ke sudutnya, duduk tenang. Beberapa menit kemudian, makanan utama disajikan. Nasi liwet, seafood platter, dan steak impor. Meja utama sibuk dengan suara sendok dan garpu beradu. Yadi hanya mengamati. Seorang pelayan yang sedari tadi memperhatikannya, mendekat. Maaf, Pak, apakah Bapak ingin ikut memesan makanan? Yadi tersenyum. Tidak perlu, Mas. Saya hanya ingin lihat-lihat saja malam ini. Pelayan itu tampak bingung, namun meninggalkannya. Saat itulah ia mendengar suara keras dari Reza. Jangan-jangan dia datang ke sini cuma mau makan gratis terus ngilang. Hati-hati ya semuanya. Tawa meledak. Intan menambahkan, iya benar. Jangan kasih dia makanan deh. Entar ngutang susah nagihnya. Yadi diam, namun dalam diamnya ada gelombang yang perlahan menguat. Ia menatap mereka satu persatu. Mereka yang dulu memandang sebelah mata, kini masih melakukan hal yang sama. Yadi tidak datang malam itu untuk membalas dendam. Ia datang untuk melihat siapa yang masih memandang manusia sebagai manusia. Dan malam itu, ia semakin tahu siapa yang harus ia hapus dari hidupnya. Lampu gantung memantulkan cahaya keemasan ke meja-meja yang dipenuhi hidangan mewah. Intan berdiri, mengangkat gelas moktail merah muda. Ini untuk kita semua yang sudah sukses sekarang, serunya lantang. Dan untuk yang belum sukses, ya semoga cepat sadar diri. Celetuk Reza sambil menoleh sinis ke arah Yadi. Yadi hanya tersenyum. Bukan karena tak sakit, tapi karena ia tahu semua ini hanya sementara. Dika bangkit, membagikan hidangan. Saat ia lewat dekat meja Yadi, ia melemparkan komentar tajam. Lo mau juga, Di? Tapi ini mahal lo, bukan makanan warteg. Teman lain menimpali, benar tuh. Kalau lo mau makan, minta izin ke Reza dulu. Dia raja malam ini. Tawa kembali pecah. Namun kejutan sesungguhnya belum datang. Seorang pelayan tiba-tiba masuk membawa tagihan dalam map hitam, menghampiri Dika. Permisi, ini total tagihannya. Sesuai yang dipesan untuk 32 orang. Semua menoleh. Rina langsung berkata, lah bukannya sudah dibayar patungannya. Pelayan itu menjawab, maaf, Bu, hanya untuk dekorasi dan reservasi yang sudah dibayar. Konsumsi belum. Dika membuka map itu. Ya ampun, 7 juta lebih. Intan melotot. 7 juta itu sudah termasuk biaya layanan dan pajak. Pelayan mengangguk. Semua saling pandang, wajah-wajah yang tadinya penuh tawa mulai mengerut. Reza gelisah. Kita tagih ulang saja deh. Yang nggak makan nggak usah dihitung. Kan ada tuh satu orang di sudut sana. Ujarnya sambil melirik tajam ke arah Yadi. Intan langsung menyahut, iya, jangan-jangan dia datang buat makan gratis. Dasar mental miskin. Tiba-tiba suasana hening. Yadi berdiri. Semua mata mengarah padanya. Ia berjalan pelan ke arah kasir, membawa map tagihan yang baru saja ia ambil dari tangan Dika. Bisa saya yang bayar semua? Tanyanya kepada kasir. Kasir tertegun. Serius, Pak? Yadi mengangguk lalu mengeluarkan kartu dari dompet kulit lusuhnya. Kartu platinum dengan nama lengkap terukir jelas. Gunakan ini. Semua membisu. Beberapa mendekat, mencoba melihat lebih jelas. Kok bisa dia punya kartu kayak gitu? Bisik seseorang. Itu kartu khusus nasabah private banking. Ucap yang lain dengan nada nyaris gemetar. Yadi menoleh ke arah kerumunan yang kini menatapnya dengan mata terbelalak. Aku memang nggak makan,
tapi aku rasa aku sudah cukup kenyang. Ia meletakkan map tagihan di meja kasir lalu berkata tenang, "Terima kasih sudah mengundangku. Aku pulang duluan." Dan dengan langkah tenang, ia berjalan keluar dari restoran. Tinggallah mereka semua terpaku dengan wajah-wajah merah karena malu. Malam baru saja berubah arah, dan tak ada yang siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Langkah Yadi menyusuri lorong restoran terdengar mantap. Di belakangnya, pintu utama perlahan tertutup, membiarkan keheningan mencekam memenuhi ruangan. Semua mata masih tertuju ke arah kasir, ke tempat map tagihan dan kartu platinum yang kini tergeletak tenang. Dika masih berdiri terpaku, wajahnya kaku. Rina memegangi lengan suaminya. "Kartu itu, kamu yakin bukan palsu?" Tiba-tiba seorang pria berjas hitam masuk dari dapur, seorang manajer restoran. "Maaf, saya ingin menyampaikan sesuatu," ucapnya sambil berdiri di tengah ruangan. Pak Yadi adalah salah satu investor utama dari restoran Pancawarna. Beliau juga pemilik dari beberapa properti yang kami gunakan untuk ekspansi cabang baru. Semua membelalak. Beliau sering datang diam-diam untuk mengecek pelayanan kami, dan kami sangat menghargai kunjungannya malam ini. Intan menutup mulutnya dengan tangan, wajahnya pucat. Reza terlihat seperti kehilangan warna di wajahnya. Dika menjatuhkan gelasnya ke lantai, memecah keheningan. "Investor," bisik Intan. Dia yang punya tempat ini." Manajer itu mengangguk. "Dan bukan hanya restoran ini, beberapa di antara bapak dan ibu mungkin bekerja di perusahaan teknologi yang baru-baru ini merger dengan kantor pusat teknologi Asia Tenggara. Pak Yadi adalah CEO dari perusahaan tersebut." Rina terhuyung ke kursinya. Dika memegangi kepala, Reza hanya bisa menatap kosong ke depan. "Tidak mungkin," lirih Reza. Sementara itu, di luar restoran, Yadi masuk ke dalam mobil hitam sederhana yang telah disiapkan oleh sopir pribadinya. Ia menatap kaca spion, melihat kerumunan di dalam mulai bergerak kacau. Lalu ia menatap ponsel yang menampilkan notifikasi email kantor. Satu pesan masuk dari divisi SDM, permintaan pengunduran diri dari salah satu staf junior atas nama Dika Pratama. Yadi menyimpan ponselnya pelan. Ia tidak tersenyum, tidak juga marah, hanya menatap keluar jendela, menyaksikan hujan yang mulai turun. Malam ini belum usai, dan kepingan demi kepingan topeng yang selama ini mereka pakai mulai terlepas satu persatu. Hujan turun semakin deras, membasahi aspal. Di dalam restoran, suasana berubah drastis. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi candaan penuh kesombongan. Yang tersisa hanyalah wajah-wajah malu dan bisik-bisik penuh penyesalan. Intan berdiri kaku, tangannya gemetar saat meraih tas kecilnya. Ia bergegas keluar, diikuti Reza. Sepatu hak tinggi Intan menginjak genangan air tanpa ia pedulikan. Matanya menyapu parkiran mencari Yadi, tapi mobil hitam itu telah pergi. Ia menggigit bibir. "Reza, aku harus bicara sama dia." "Buat apa?" tanya Reza datar. "Aku salah," jawab Intan lirih. "Dia bukan siapa-siapa yang dulu. Dan aku dan kamu menertawakannya di depan semua orang," potong Reza sambil menghela napas. "Ternyata kamu gak pernah berubah, Tan. Kamu tetap menilai orang dari sepatunya." Ucapan itu menampar Intan keras. Reza berjalan pergi, membiarkannya berdiri sendiri di tengah hujan. Dres mahalnya basah kuyup, maskaranya luntur, dan keangkuhannya luruh bersama air hujan. Sementara itu, di dalam restoran, Dika duduk dengan kepala tertunduk. Ia menolak bicara dengan siapapun. "Gue kerja di perusahaan dia," bisiknya lirih kepada teman-temannya. "Selama ini gue ngeledek bos gue sendiri. Gila." Tak lama, manajer restoran kembali mendekat ke meja utama dan membagikan sesuatu. Satu persatu, para tamu menerima amplop putih kecil. "Ini pesan dari Pak Yadi untuk teman-teman reuni," kata manajer. Dika membukanya. Di dalamnya ada secari kertas kecil, tulisan tangan rapi. "Malam ini bukan untuk membuktikan siapa saya, tapi untuk membuka mata siapa kalian sebenarnya. Terima kasih karena sudah menunjukkan siapa yang layak saya percaya, dan siapa yang hanya sekadar hadir saat meja sudah penuh makanan." Semua membaca dengan tangan gemetar. Rina menangis. Reza menunduk dalam diam. Intan masih berdiri di luar menatap jalan yang basah, berharap mobil Yadi muncul kembali.
Tapi Yadi tak berniat kembali. Ia sedang berada di perjalanan pulang, duduk di jok belakang, membuka kembali foto lama di ponselnya. Foto dirinya dan Intan saat perpisahan SMA. Senyum mereka dulu tampak murni. Kini senyuman itu hanya tinggal kenangan. Ia menghapus foto itu perlahan lalu menatap keluar jendela. Jakarta yang gelap kini terasa damai. Karena malam itu, Yadi tidak hanya menyelesaikan reuni. Ia menyelesaikan satu bab dalam hidupnya yang selama ini tertunda. Beberapa minggu berlalu. Yadi tidak pernah terlihat lagi di grup alumni. Ia keluar diam-diam dengan pesan singkat, "Terima kasih atas pelajaran yang tak ternilai harganya." Intan pindah pekerjaan, mencoba memulai dari awal. Tapi setiap kali ia mendengar nama Yadi dalam berita, dalam artikel bisnis, atau dalam pembicaraan teman-temannya, hatinya seakan tersayak. Di sisi lain, Yadi kini rutin mengunjungi rumah singgah tempat anak-anak kurang mampu belajar teknologi. Di sana, ia hanya dikenal sebagai Kak Yadi, relawan yang sabar dan murah senyum. Di dinding rumah singgah itu, tergantung papan tulis kecil. Yadi menambahkan satu kalimat lagi dengan spidol merah, "Jangan jadi orang yang baru ramah setelah tahu siapa dirimu." Malam pun turun perlahan. Jakarta kembali gelap dan tenang. Di balkon rumahnya, Yadi duduk dengan kopi panas, menatap lampu-lampu kota yang berjajar. Ia tidak lagi memikirkan masa lalu, tidak juga memikirkan mereka yang dulu menertawakannya. Karena kini, Yadi bukan lagi pria yang butuh pengakuan. Ia hanya seorang manusia yang tahu siapa dirinya, dan itu lebih dari cukup. Beberapa pelajaran memang harus dibayar mahal. Dan kebenaran selalu datang tanpa topeng. Di penghujung malam yang penuh pengungkapan, Yadi tidak kembali untuk membalas dendam, melainkan untuk membersihkan lingkarannya. Ia menghapus nama-nama dari daftar kontaknya dan memutus hubungan dengan mereka yang hanya berbaik hati saat mengetahui statusnya. Pada akhirnya, pelajaran yang didapat jauh lebih berharga daripada pengakuan yang sia-sia. Cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa nilai seseorang tidak pernah bisa diukur dari penampilannya. Bahwa diam adalah jawaban terkuat saat kebenaran sudah berbicara.